Strategi keuangan UMKM di Ramadan tahun 2025 tetap bertahan di tengah sepinya pasar. Ramadan tahun ini terasa berbeda. Biasanya awal Ramadan dipenuhi dengan hiruk-pikuk belanja, stok menumpuk, dan penjual yang kewalahan melayani pelanggan. Namun, kali ini suasananya lebih tenang, bahkan sepi. Banyak UMKM yang mengeluh karena pelanggan lebih banyak melihat-lihat daripada membeli. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi sekarang tampak lebih sulit. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Daya beli masyarakat memang belum sepenuhnya pulih. Inflasi yang melandai bukan berarti ekonomi membaik, melainkan karena masyarakat semakin selektif dalam pengeluaran mereka. Indeks belanja supermarket saja mengalami penurunan 25% sejak Desember lalu. Banyak konsumen kini lebih berhati-hati mengelola keuangan mereka. Dengan 52% mengaku lebih fokus pada kebutuhan pokok dan menekan pengeluaran non-esensial. Dampak dari perubahan pola konsumsi ini cukup terasa di berbagai sektor. Makanan dan minuman masih menjadi kebutuhan utama saat berbuka dan sahur, tetapi konsumen lebih hemat. Sektor manufaktur dan retail konvensional justru semakin tertekan akibat serbuan produk impor dan perubahan perilaku belanja. PHK massal di beberapa perusahaan besar juga menambah tekanan terhadap daya beli. Namun, Ramadan tetap memiliki potensi besar dalam perputaran ekonomi. Menurut Redshare Strategy Consultant, total belanja masyarakat selama Ramadan 2025 diperkirakan mencapai 73 miliar USD atau sekitar 1,88 triliun. Meski belanja lebih selektif, peluang masih ada, terutama menjelang akhir Ramadan. Jadi, bagaimana pengusaha bisa tetap bertahan di kondisi ini? Berikut 3 strategi keuangan yang dapat diterapkan UMKM. Yang pertama, optimalkan strategi promo tanpa mengorbankan keuntungan. Banyak bisnis langsung menerapkan diskon besar untuk menarik pelanggan, tetapi cara ini bisa merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai gantinya, gunakan strategi bundling, yaitu menjual produk dalam paket ekonomis. Misalnya, jika Anda menjual makanan, tawarkan paket berbuka puasa untuk keluarga. Jika berbisnis fashion, buat paket pakaian yang bisa digunakan setelah Lebaran agar lebih menarik bagi pelanggan. Yang kedua, fokus pada produk esensial dan relevan jika bisnis Anda bukan di sektor makanan dan minuman. Pastikan produk yang Anda tawarkan tetap relevan dengan kondisi saat ini. Bisnis fashion misalnya bisa menawarkan pakaian multifungsi yang bisa dipakai setelah Lebaran, sementara toko elektronik bisa menyediakan paket perawatan atau cicilan ringan. Kuncinya adalah memahami kebutuhan konsumen dan menyesuaikan penawaran dengan pola belanja mereka. Yang ketiga, kelola keuangan dan stok dengan cermat. Di situasi yang menantang ini, arus kas atau cash flow harus dijaga dengan ketat. Hindari overstock yang beresiko menumpuk barang tak terjual. Gunakan sistem pencatatan keuangan yang baik untuk memastikan setiap transaksi terdokumentasi dengan jelas. Pemanfaatan digital marketing juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan visibilitas produk tanpa perlu mengeluarkan biaya pemasaran yang besar. Ramadan 2025 mungkin bukan tentang siapa yang paling laris, tetapi siapa yang paling adaptif. Dengan strategi keuangan yang tepat, UMKM dapat bertahan dan bahkan memanfaatkan momen ini untuk memperkuat bisnis mereka. Adaptasi adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ramadan bukan hanya bulan penuh berkah, tetapi juga momen tepat bagi UMKM untuk merefleksikan strategi keuangan mereka. Apakah bisnis Anda sudah siap menghadapi tantangan setelah lonjakan permintaan selama bulan puasa? Bagaimana dengan arus kas, stok, dan strategi pemasaran Anda? Jangan biarkan bisnis berjalan tanpa arah. Saatnya mengevaluasi kesehatan bisnis Anda dengan pendekatan yang lebih cermat. The Consulting Business Consultant hadir dengan Business Assessment Program, sebuah solusi untuk membantu Anda memahami posisi keuangan bisnis, mengidentifikasi resiko, dan menemukan strategi terbaik untuk berkembang.